Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera saya ucapkan pada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Farisa Dwi Kurniawan. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang angkatan 2018. Dan hari ini kita akan bahas mengenai vaksinasi. Untuk itu, simak terus video berikut ini. Namun sebelum menuju ke sana, alangkah baiknya kita flashback dulu apa yang terjadi di tahun 2020 dan 2021 ini. Sudah setahun lebih rasanya pandemi COVID-19 melanda dunia ini, terutama di negara kita tercinta, di Indonesia. Lebih-lebih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lebih kekonversikan kegiatan yang bentuk yang lain. Seperti mungkin banyak teman-teman yang melakukan WFH dan juga kuliah online, bahkan sekolah online. Dan juga seperti kegiatan-kegiatan seperti seminar, konser, dan lain-lain, merubah kebiasaan kita pada hari-hari biasanya. Meskipun di awal-awal terkesan terpaksa, namun sepertinya di 1 tahun lebih ini semuanya menjadi terbiasa akan kebiasaan-kebiasaan baru ini. Dan juga mungkin sebagian besar teman-teman juga banyak sekali yang merindukan masa-masa kejayaan kita, di mana kita masih bisa berkumpul dengan teman-teman tanpa adanya protokol-protokol yang membatasi. Dan juga kita masih bisa mengikuti acara-acara besar seperti festival, atau mungkin sekedar arak-arakan. Dan juga yang paling sedih lagi adalah mungkin teman-teman yang merindukan kampung halamannya karena tidak bisa mudik di tahun ini. Dan juga mungkin di sisi lain, banyak dari kita yang memikirkan kapan sih ini semua selesai, kapan sih ini semua akan berakhir, kapan kita akan kembali ke seperti yang dulu lagi, seperti di saat semuanya masih belum ada penyekatan di mana-mana, belum ada gerbek ketika kita sedang tongkrong bareng-bareng, belum ada kita kemana-mana pakai masker sehingga kita tidak tahu apakah orang di sana tersenyum atau tidak. Dan mungkin dari teman-teman semuanya, generasi kita mungkin akan melupakan bagaimana rasanya salaman tangan. Ya, salam itu sudah berganti menggunakan gestur-gestur yang lain seperti mungkin elbow hand, atau ya sekedar mengucapkan say hey atau memberikan gestur-gestur yang lainnya. Tapi meskipun demikian, kita harus tetap dituntut untuk terus maju. Kenapa demikian? Karena pandemi ini memang menyulitkan keadaan bagaimana kita untuk bergerak, bahkan menyulitkan bagaimana caranya kita untuk mengoptimalisasi kekuatan yang kita punya. Namun teman-teman semuanya, di era yang serba online seperti ini, dan juga mungkin serba pakai masker, serba ini itu dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, saya cukup mengapresiasi bagaimana pemerintah Indonesia untuk terus melakukan perubahan-perubahan dan juga memberikan inovasi-inovasi dalam menghadapi pandemi yang sedang terjadi. Seperti halnya protokol kesehatan yang diterapkan di transportasi umum, di fasilitas umum, di mana kita harus selalu mencuci tangan sebelum kita masuk ke suatu ruangan, atau mungkin sekedar untuk masuk ke suatu instansi, atau mungkin proses kita menjaga jarak ketika kita berada di angkutan umum, di BRT, atau mungkin di kantor-kantor dengan tanda silang di kursinya, atau mungkin sekedar kita lupa tanpa sengaja membuka masker kita dan kita diingatkan oleh petugas. Ya, pandemi ini memang membawa banyak sekali perubahan di hidup kita, terutama di kita sebagai bangsa Indonesia yang terkenal akan keramah tamahannya, terkenal akan bagaimana kehidupan sosialnya, dan terkenal bagaimana cara kita menghargai orang lain di sekitar kita, dengan cara bertegur sapa, saling bercerita satu sama lain, dan saling berinteraksi. Namun hal itu semuanya perlu kita batasi di era pandemi seperti ini. Namun teman-teman semuanya, saya harapkan teman-teman tidak berkecil hati, karena masih ada harapan bagi kita semua untuk kembali berinteraksi seperti semula. Kabar terbaru dari pemerintah kita memberikan informasi bahwasanya vaksinasi sudah dapat dilakukan hingga saat ini. Saya sebagai orang yang sudah divaksin tentunya dapat memberikan sedikit informasi bahwasanya vaksinasi itu adalah hal yang sangat aman bagi teman-teman. Mungkin beberapa orang menanyakan bagaimana efek sampingnya, bagaimana ini itu dan sebagainya. Saya harapkan kedepannya hal seperti inilah yang tidak menjadi penghalang bagi kita semua. Karena itulah salah satu harapan bagi kita untuk kembali seperti semula, kembali berinteraksi seperti semula, tanpa harus menutup mulut antara satu dengan yang lainnya.
Dan juga program vaksinasi ini ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia ke depannya, di mana nantinya seluruh warga masyarakat Indonesia akan mendapatkan jatah vaksinasi. Teman-teman mungkin sudah mendapat informasi bahwasanya saudara-saudara kita yang lansia sudah divaksinasi, tenaga medis, dan juga tenaga pendidik, dan juga beberapa mungkin dari pejabat-pejabat pemerintah dan juga pejabat-pejabat yang ada di tuturan yang paling bawah sekalipun. Lantas, kapan sih masyarakat bisa mendapatkan vaksin ini? Kita hanya perlu bersabar teman-teman semuanya, bahwasanya tetap ada jatah vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, kendala kita sekarang adalah masalah distribusi dan masalah kepercayaan antara satu manusia dan manusia yang lainnya. Terlebih, masih ada segelintir masyarakat yang beranggapan bahwasanya vaksinasi itu berbahaya. Dan juga mungkin ada yang beranggapan bagi teman-teman kita yang beragama Islam, yang beranggapan bahwasanya mungkin vaksinasi itu masih haram dan sebagainya. Teman-teman tidak perlu risau, teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal itu. Bahwasanya vaksin ini sudah melalui uji klinis sehingga dapat dinyatakan aman. Dan juga seperti yang kita tahu bahwasanya tokoh-tokoh penting pun sudah merasakan bagaimana divaksinasi. Teman-teman juga dapat belajar dari mereka. Bagaimana sih efek samping yang diberikan ketika vaksinasi tersebut. Dan mungkin vaksinasi itu sendiri efek sampingnya tergantung dari kekuatan tubuh teman-teman pada saat itu. Namun pengalaman saya kemarin ketika saya divaksin adalah vaksinasi itu sendiri ada tahap di mana kita akan dicek kesehatan kita. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tetap ada protokol-protokol yang dimana hal itu adalah protokol wajib dan dapat dilihat bagaimana nanti reaksinya seperti apa. Karena ada petugas yang dapat standby di sana, menjaga dan bahkan memberikan waktunya untuk kita masyarakat Indonesia untuk divaksinasi. Dan bagi teman-teman saya yang beragama Muslim, MUI sudah menyatakan bahwasanya vaksinasi itu halal dan juga baik untuk kesehatan. Saya harapkan teman-teman juga dapat menyerukan hal ini untuk kedepannya, sehingga akan ada banyak sekali masyarakat yang akan dan ingin dan bahkan mau untuk divaksinasi. Hal itulah yang akan menjadi program suksesor kita untuk menyucikan Indonesia kembali sebagai bangsa yang terkenal akan keramah tamahannya, terkenal akan bagaimana manusia satu menghargai manusia yang lainnya. Oleh karena itu, kedepannya saya harapkan teman-teman yang beragama Muslim dapat juga memberikan kampanye-kampanye yang berkaitan dengan bahwa vaksinasi itu halal. Dan saya harapkan teman-teman sudah divaksin juga jangan ceroboh, dikarenakan meskipun kita sudah divaksinasi, kita masih ada risiko untuk tertular virus corona ini. Maka dari itu, meskipun kita sudah divaksin, tetap kita harus patuhi protokol kesehatan dan juga jangan lupa 3M, di mana kita terus mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Maka dari itu, orang-orang di sekitar kita adalah tanggung jawab kita. Meskipun kita sudah divaksinasi, jangan sampai orang-orang ini juga terkena imbasnya nantinya. Saya harapkan hal ini juga dapat menjadi contoh dan bijaksana bagi orang-orang di sekitar kita nantinya. Rekan-rekan dan sahabatku semuanya, saya harapkan kedepannya dapat menjadi kolaborasi menarik antara kita semua, di mana akan ada sinergi yang sangat baik antara kita dari golongan pemerintahan, dari teman-teman TNI Polri, dan juga tenaga kesehatan, dan juga kita dari masyarakat dapat berbaur dan juga mensukseskan program vaksinasi ini. Di mana kedepannya ketika seluruh masyarakat Indonesia sudah divaksinasi, kita dapat kembali ke kehidupan kita semula. Kehidupan di mana kita dapat bertegur sapa tanpa harus memberikan isyarat misterius karena tertutup masker, dapat bersalaman dengan teman-teman dan saudara-saudara yang kita cintai, dan juga bagi teman-teman yang merayakan Idul Fitri kemarin dapat mudik seperti biasanya lagi. Karena budaya-budaya inilah yang menjadi ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang benar-benar terkenal akan bagaimana kearifan lokalnya, bangsa yang terkenal akan keramah tamahannya, dan juga bangsa yang terkenal akan bagaimana cara kita menghargai orang lain. Saya Farisa Dwi Kurniawan sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang Angkatan 2018. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.